Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Village of the Damned yang dirilis pada tahun 1995. Di dalam film ini bercerita tentang para wanita di sebuah kota yang tiba-tiba saja hamil secara serempak. Bahkan gadis perawan juga dinyatakan hamil. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Alan dan juga Barbara yang tinggal di sebuah kota terpencil bernama Midwich. Di pagi hari, Alan terbangun karena mendengar suara bisikan misterius. Ia tampak kebingungan karena suara tadi. Kemudian kita akan diperlihatkan sepasang suami istri lain bernama Frank dan juga Jill. Jill adalah seorang kepala sekolah di kota Midwich. Pada hari itu akan diadakan acara di sekolah. Jill dan Frank pun segera pergi ke sekolah untuk mempersiapkan acara. Sesampai di sekolah, Jill mulai mempersiapkan dekorasi acara. Karena balon belum dipersiapkan, Jill meminta Frank untuk membawakan tangki helium untuk mengisi balon. Setelah mengantar Jill, Frank pun segera pergi keluar kota untuk mengambil tangki helium itu. Ketika semua orang di acara itu sedang sibuk, tiba-tiba saja seluruh orang yang ada di sana mendadak pingsan secara misterius. Tidak hanya manusia, bahkan hewan pun ikut pingsan. Seluruh warga kota yang ada di kota Midwich mengalami pingsan secara bersamaan tepat pada pukul 10 pagi. Di tengah keanehan itu, Frank yang tidak tahu apa-apa mulai memasuki kota untuk memberikan tangki helium pada Jill. Akan tetapi, dirinya malah ikut pingsan ketika masuk ke daerah Midwich. Mobil yang dia kendarai menjadi tak terkendali dan menabrak mobil lain. Alhasil, terjadilah ledakan besar akibat gas helium yang ada di mobil Frank dan Frank pun meninggal di tempat. Beberapa jam kemudian, pihak polisi mendatangi kota Midwich untuk mengecek apa yang sudah terjadi di kota tersebut. Mereka telah meminta 2 petugas untuk memasuki wilayah Midwich. Namun 2 petugas itu malah pingsan juga. Para polisi berpikir bahwa kejadian misterius itu terjadi akibat adanya gas beracun. Tapi tentu saja ini masih sebuah perkiraan. Kemudian mereka pun mendatangkan seorang dokter epidemiologis dari Yayasan Sains Nasional yang bernama Susan untuk membantu mereka dalam menginvestigasi kejadian aneh tersebut. Epidemiologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari penyebaran atau pola kondisi kesehatan dari suatu populasi tertentu. Kemudian datanglah Alan yang ingin memasuki kota. Para petugas pun segera menghentikan mobil Alan untuk menjelaskan tentang kejadian aneh yang menimpa kota Midwich. Saat Susan sedang mengamati hewan yang pingsan, dia mulai melihat bahwa hewan itu mulai bangkit kembali. Tidak hanya itu saja, 2 orang petugas yang sempat pingsan juga kembali sadar. Begitu pula dengan para warga kota Midwich. Mereka semua sadar dari pingsan tepat pada pukul 4 sore hari. Ketika sadar, mereka sangat bingung dengan apa yang terjadi. Di tengah kebingungan itu, Jill mengetahui bahwa suaminya yaitu Frank telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang menimpanya. Setelah kejadian itu, Susan memutuskan untuk tinggal di kota untuk meneliti lebih jauh mengenai penyebab insiden pingsannya para warga kota. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Alan yang merupakan seorang dokter dibuat bingung dengan hasil pemeriksaan 10 wanita di kota Midwich yang dinyatakan hamil. Ke-10 wanita itu termasuk Jill dan Barbara yang dinyatakan hamil secara bersamaan di kota Midwich. Selain itu, seorang wanita yang sudah 1 tahun ditinggal suaminya pun dinyatakan hamil juga. Bahkan, seorang gadis perawan bernama Melanie juga ikut dinyatakan hamil padahal dirinya belum pernah melakukan mantap-mantap. Berita tentang kehamilan 10 wanita ini tentu sangat misterius. Karena kehamilan ini terjadi secara bersamaan dan tidak mungkin semua itu hanya kebetulan semata, para warga kota pun mengadakan rapat besar-besaran untuk membahas hal ini. Mereka semua berpikir bahwa 10 wanita ini hamil akibat insiden pingsan massal yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Beberapa di antara mereka memilih untuk menggugurkan kandungan yang tidak jelas itu. Akan tetapi Susan memberikan sebuah penawaran, yaitu jika mereka mau menjaga bayi yang mereka kandung hingga lahir, maka setiap keluarga akan diberi biaya hidup sebesar $3.000 per wanita yang hamil. Beberapa di antara mereka berniat untuk menggugurkan kandungannya tidak jelas asal-usulnya. Tapi di suatu malam, wanita-wanita yang hamil itu mengalami mimpi aneh yang membuat mereka memutuskan untuk mempertahankan bayi-bayi tersebut. Beberapa bulan pun berlalu, kini kehamilan para wanita itu mulai membesar.
Lalu, tibalah saat para wanita itu akan melahirkan. Mereka pun melahirkan secara bersamaan di sebuah tempat yang sudah disediakan. 9 dari 10 bayi dapat dilahirkan dengan selamat, akan tetapi bayi perempuan dari Melanie tidak bisa diselamatkan karena tubuh Melanie yang lemah. Bayi-bayi itu terdiri dari 4 bayi perempuan dan 5 bayi laki-laki. Secara diam-diam, Susan dengan sengaja membawa mayat dari bayi Melanie ke laboratoriumnya untuk diteliti. Setelah kelahiran bayi-bayi itu, Susan dan Alan melakukan penelitian. Dari hasil penelitian itu, Susan menyimpulkan bahwa bayi-bayi itu memiliki gen yang sama meskipun lahir dari wanita yang berbeda. Atau bisa dibilang, mereka terlihat seperti saudara. Setahun kemudian, bayi-bayi itu tumbuh dengan sehat. Tetapi, mereka memiliki kecerdasan yang tidak biasa seperti anak pada umumnya. Bahkan bayi Jill yang bernama David sudah bisa mengeja namanya di usia semuda itu. Ketika Jill dan David pergi mengunjungi Barbara dan putrinya yang bernama Mara, Jill sangat terkejut karena Barbara memasukkan tangannya sendiri ke dalam panci berisi air panas. Ternyata itu semua adalah ulah dari Mara. Mara dengan tega membuat ibunya menyakiti dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Barbara melakukan bunuh diri dengan terjun dari tebing. Sepertinya ini merupakan ulah Mara karena setelah ibunya itu meninggal, dirinya malah tersenyum senang. Alan pun sangat bersedih atas kematian istri tercintanya. Beberapa tahun kemudian, ke-9 bayi itu kini telah tumbuh menjadi anak-anak yang sangat pintar. Mereka semua memiliki kulit pucat, rambut berwarna putih dengan tatanan rambut yang sama serta kecerdasan otak yang luar biasa. Bahkan mereka bisa membaca pikiran orang lain dan mengendalikan orang-orang hanya dengan menatap mata mereka. Kemampuan mereka yang luar biasa itu tidak seperti manusia pada umumnya. Dari ke-9 anak itu, Mara adalah pemimpinnya dan dialah yang paling kuat. Meskipun cerdas, mereka memiliki satu kekurangan, yaitu mereka tidak memiliki hati nurani. Mereka cenderung menghindari orang-orang biasa dan terkadang jika merasa terancam, mereka bisa membunuh orang lain. Karena hal tersebut, banyak warga Midwich yang meninggalkan kota karena takut dengan kekuatan ke-9 anak tersebut. Setiap hari mereka selalu berjalan berpasangan kecuali David yang berjalan sendirian di baris paling belakang. Suatu hari ketika salah satu di antara mereka melakukan pemeriksaan mata, dokter mata tanpa sengaja melukai mata anak tersebut. Anak itu pun langsung berteriak kesakitan hingga terdengar oleh Mara. Mara pun langsung datang dan membuat dokter itu melukai matanya sendiri. Akibatnya dokter tersebut mengalami kebutaan secara permanen. Setelah kejadian itu, para warga sekitar merasa lebih terancam. Kemudian Jill yang merupakan kepala sekolah meminta Alan untuk menjadi guru bagi ke-9 anak itu. Alasannya karena mereka sudah terlalu cerdas dan ditakutkan mereka akan mengganggu konsentrasi para murid lainnya. Jill berharap Alan dapat mengajarkan rasa berperi kemanusiaan pada ke-9 anak tersebut. Akan tetapi, Alan menolak permintaan dari Jill. Keesokan harinya, ketika ke-9 anak itu sedang berjalan-jalan di kota, salah satu dari mereka yaitu David keluar dari barisan dan pergi ke sebuah pemakaman. David pergi ke sana untuk mencari mayat dari anak Melanie. Di sana, dia bertemu dengan Melanie yang sedang nongkrong. Sejak kematian anaknya, Melanie menjadi sangat stres dan sering mabuk-mabukan. Ketika berbicara dengan Melanie, David melihat masa depan Melanie yang sebentar lagi akan melakukan bunuh diri. Dan benar saja, Melanie melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya. Kemudian keesokan harinya, Alan bertemu dengan David yang sedang berada di pemakaman. Alan pun bertanya sedang apa David di pemakaman. David memberitahu Alan bahwa dia sedang mencari anak Melanie. Dia menjelaskan bahwa anak Melanie seharusnya menjadi pasangannya. Namun dia tidak bisa menemukan mayat dari anak yang seharusnya menjadi pasangannya itu. Kemudian Alan pun memberitahu David bahwa sebenarnya mayat itu tidak ada di pemakaman. Setelah itu Alan pergi mengunjungi makam istrinya yaitu Barbara. David yang masih berada di sana kemudian datang mendekati Alan dan memegang tangan Alan seolah-olah ingin merasakan rasa sedih yang dialami oleh Alan. Alan pun menyimpulkan bahwa David adalah anak yang berbeda. Dari ke-9 anak itu, hanya David yang memiliki rasa kemanusiaan. Sikap David yang mampu merasakan perasaan orang lain membuat Alan yakin bahwa ke-8 anak lainnya mampu belajar merasakan rasa kemanusiaan. Alan pun setuju untuk mengajarkan rasa berperi kemanusiaan pada ke-9 anak itu. Ketika sedang mengajar, Alan diminta untuk pergi ke kantor guru. Setelah Alan pergi, seorang petugas kebersihan datang ke ruang kelas dan mengganggu anak-anak tersebut. Karena merasa terganggu, anak-anak itu kecuali David membuat petugas kebersihan itu melakukan bunuh diri.
Kemudian anak-anak itu pun pergi dari sekolah. Setelah Alan melihat sendiri kematian petugas kebersihan, Alan sangat yakin jika anak-anak yang telah membunuh petugas kebersihan tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, Alan pun bertemu dengan Susan untuk menanyakan asal-usul dari ke-9 anak itu. Kemudian Susan menjelaskan bahwa anak-anak itu bukanlah manusia, melainkan mereka adalah alien. Ternyata kejadian hamil massal itu juga terjadi di beberapa kota terpencil lainnya. Namun pemerintah kota langsung menindak tegas dengan membunuh anak-anak dengan kemampuan luar biasa itu sebelum mereka mengancam kehidupan manusia. Susan menyimpulkan ketika kejadian pingsan massal itu terjadi, para alien membuat beberapa manusia mengandung bayi alien. Para bayi alien itu diharapkan bisa berkembang biak dan membangun koloni alien baru di bumi. Agar lebih jelas lagi, Susan mengajak Alan pergi ke ruang rahasia. Di ruangan itu, Susan mengawetkan mayat dari bayi Melanie dan dijadikan bahan penelitian. Dia pun masih tidak percaya bahwa sebenarnya anak-anak itu adalah alien. Lalu Alan bertanya mengapa Susan menyembunyikan masalah itu dari warga kota. Susan pun menjelaskan bahwa jika warga kota sampai tahu tentang anak alien tersebut, maka anak-anak itu juga akan mengetahuinya karena mereka memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Selama ini Susan bersusah payah menyembunyikan rahasianya itu dengan membuat anak-anak itu tidak bisa membaca pikirannya. Kemudian Alan pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Mara sedang mengemasi barangnya. Dia dan anak-anak yang lain memutuskan untuk tinggal di sebuah gudang tua yang berada di luar kota. Mara meminta Alan untuk membawakan mereka kebutuhan sehari-hari. Kemudian Mara meminta Alan untuk menceritakan apa saja yang dia bicarakan dengan Susan. Alan pun mencoba mengalihkan pikirannya sehingga Mara tidak bisa membaca pikirannya. Setelah itu, Mara dan anak-anak lain pergi ke sebuah gudang dan tinggal di sana. Beberapa orang tua dari mereka telah mencoba membawa mereka pulang ke rumah, akan tetapi mereka malah membunuh orang tua mereka sendiri dengan sangat sadis. Karena ulah mereka, terjadilah kepanikan di antara warga kota. Kemudian Susan bertemu dengan Alan. Dia memberitahu Alan bahwa pemerintah telah menghancurkan kota-kota lain di mana anak-anak alien itu lahir. Kemungkinan besar kota Midwich juga akan dihancurkan karena anak-anak alien itu sudah sangat meresahkan. Susan tidak bisa memberitahu warga kota yang lain karena hal itu bisa diketahui oleh anak-anak alien tersebut. Dia meminta Alan untuk segera menyelamatkan diri dari kota itu. Lalu Alan memutuskan untuk mendatangi anak-anak tersebut. Ia marah pada mereka karena mereka dengan tega membunuh manusia yang tidak bersalah. Mara beralasan jika mereka membunuh manusia karena mereka ingin bertahan hidup. Mereka ingin bersaing dengan manusia untuk membuktikan bahwa diri mereka lebih kuat dan layak untuk terus bertahan hidup. Ketika Mara ingin menjelajah pikiran Alan dengan sengaja memikirkan lautan. Hal ini pun membuat Mara tidak bisa membaca pikiran Alan. Malam harinya, para warga kota berkumpul untuk melawan anak-anak alien tersebut. Di sisi lain, Susan tengah sibuk mengemas barang untuk bersiap-siap meninggalkan kota Midwich yang sebentar lagi akan dihancurkan. Ketika sedang panik, Mara mendatangi Susan. Dalam keadaan panik, Susan tidak bisa berpikir tenang. Mara pun dapat dengan mudah membaca dan mengendalikan pikiran dari Susan. Susan pun dipaksa untuk memperlihatkan mayat bayi alien yang telah diawetkan. Setelah sekian lama, David akhirnya dapat bertemu dengan bayi alien yang seharusnya menjadi pasangannya. Tak berselang lama, Mara membuat Susan melakukan bunuh diri. Sementara itu, para warga kota mencoba untuk menyerang anak-anak tersebut. Namun anak-anak alien itu membuat semua warga takut dengan membakar seorang wanita di hadapan mereka. Karena terjadi kekacauan di kota Midwich, polisi pun segera datang ke gudang tempat anak-anak berkumpul. Mereka mencoba melawan anak-anak itu, akan tetapi mereka mengendalikan beberapa polisi dan menggunakan mereka layaknya boneka. Lalu terjadilah pertumpahan darah di tempat itu. Di tengah kekacauan itu, Alan mempersiapkan bom waktu untuk dibawa ke gudang tempat anak-anak alien tersebut berdiam diri. Dengan bom itu, Alan berencana untuk melakukan bunuh diri agar membunuh semua alien. Sebelum melaksanakan rencananya, ia bertemu dengan Jill. Alan memberitahu Jill bahwa dia akan membunuh semua alien tersebut.
Jill pun tidak setuju karena David tidak sama seperti anak-anak alien yang lain. Akan tetapi, Alan langsung mengunci Jill agar Jill tidak bisa menghentikan rencananya. Alan pun segera pergi menuju gudang tempat anak-anak alien itu berada. Di sana, dia mulai mengelabui pikiran anak-anak itu agar mereka tidak bisa membaca pikirannya bahwa Alan saat ini membawa bom. Alan mencoba mengulur waktu sehingga anak-anak itu bisa masuk ke dalam perangkapnya. Akan tetapi, anak-anak itu sangat pintar, mereka bersama-sama mencoba untuk membaca pikiran Alan. Alan pun berusaha dengan keras menyembunyikan pikirannya dengan membayangkan tembok. Di sisi lain, Jill berhasil membebaskan diri dari ruangan yang dikunci oleh Alan. Ia dengan cepat pergi ke gudang tua untuk menyelamatkan David. Sesampai di sana, Jill secara perlahan membawa David keluar dari gudang itu. Namun, anak-anak yang lain menyadari keberadaan Jill dan mereka mencoba mengganggu Jill. David yang tidak terima dengan hal itu langsung mendorong marah. Kemudian Alan meminta Jill untuk membawa David keluar karena sebentar lagi bom akan meledak. Anak-anak yang lain masih terus mencoba untuk membaca pikiran Alan. Akan tetapi, mereka terlambat menyadari bahwa ada bom waktu di dalam tas yang dibawa oleh Alan. Dan terjadilah ledakan besar yang menewaskan Alan beserta dengan anak-anak alien tersebut. Beruntungnya, Jill dapat menyelamatkan David di saat-saat terakhir. Di scene akhir, kita akan melihat Jill dan David yang pergi keluar kota dengan mengendarai mobil. Jill berjanji pada David bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas mereka berdua. Mereka berdua akan memulai hidup mereka yang baru di tempat yang jauh. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.